Perkenalkan, nama saya Renggata Masatya Renata dari Prodi Bimbingan dan Konseling Kampus Kota Madiun dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Kampus Kota Madiun. Ya, saya akan mengambil video tentang mata kuliah Manajemen dan PPL BK di SD dan mengambil tema tentang toleransi. Terima kasih. Selamat siang anak-anak. Ya, kalian pasti sudah lelah ya melakukan istirahat pertama. Maka saya akan mengisi pelajaran tentang toleransi. Ya, baik. Ibu guru akan mengabsen dulu ya sebelum memulai pelajaran hari ini. Baik. Yang tidak masuk adalah Rakel ya. Rakel sakit. Thomas izin nih. Thomas izin kemana ya? Thomas izin ke luar kota. Baik. Siapa yang tahu arti tentang toleransi? Oke, yang belakang karena tidak memperhatikan saya akan bertanya, apa itu artinya toleransi? Ya, silakan dijawab. Di belakang itu ada 2 orang, Abi sama Bima. Silakan menjawab ya. Jawaban kalian itu salah. Oke, Ina bisa membantu menjawab. Benar sekali, Ina. Toleransi adalah sikap manusia yang saling menghargai, menghormati perbedaan antara individu satu dengan individu lain, kelompok satu dengan kelompok yang lain. Baik, itu toleransi. Berarti kita menghormati dan menghargai individu. Contohnya yang simpel. Ketika saya bertanya dan jawaban kita contoh ya, ini yang gampang aja. Kita kelompokan, kita menyampaikan pendapat. Kita menampung pendapat orang lain kan, seperti menghargai, menampung pendapat itu menghargai pendapat orang lain juga. Itu ya, kita akan membahas tentang manfaatnya, mendukung pembangunan, menguatkan iman, menciptakan keharmonisan serta kerukunan, menguatkan tali persaudaraan, menguatkan nasionalisme dan menerima orang lain. Ya, seperti itu. Apakah kalian di rumah dapat melakukan toleransi? Saya akan bertanya satu-satu ya. Ina, toleransi kamu di rumah itu seperti apa ya? Tolong dijawab. Benar sekali. Ina beragama Muslim. Lalu neneknya beragama Kristen. Ya. Ketika Ina puasa, neneknya juga ikut melaksanakan puasa. Dan ketika Ina ibadah, neneknya tidak berisik baik. Ketika neneknya berangkat ibadah, Ina yang mengantarkan. Itu termasuk toleransi juga. Bagaimana dengan Bima? Contohnya, dari tadi kamu ramai sekali soalnya. Bima. Oke. Bima gini. Di satu RT tuh yang Kristen itu Bima sendiri. Yang lainnya Muslim. Ketika ada tahlilan, Bima kayak membantu bagi-bagi suratnya seperti itu, undangan. Ya, itu tidak apa-apa, itu bagus, termasukkan. Baik. Ya, sepertinya kalian bosan ya dengan pelajaran ini. Kita dapat menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ani bisa memimpin ya. Oke. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, saya akan bertanya,
toleransi yang dilakukan Albian itu seperti apa. Oke. Oh, Albian beragama Buddha di sini. Oh, iya, bagus. Oh, gini berarti Albian. Ketika kamu agama Buddha ya di sini, maka ketika temanmu ke ibadah sholat, Albian menegur temannya kenapa tidak sholat, kayak menyuruh sholat seperti itu termasuk bagus loh, itu termasuk menghargai orang lain dan memberikan teguran jika ada yang salah. Menurut saya itu benar sekali. Dan bagaimana ketika Albian telah melakukan itu? Oh, Albian merasa tali persaudaraannya sangat kuat ya, dan itu termasuk hal yang bagus ya, karena Albian dapat menghargai orang lain karena menjalankan ibadah masing-masing, menguatkan imannya Albian untuk selalu mengingatkan agar Albian ibadah juga, jangan lupa seperti mereka, seperti itu, dan menciptakan keharmonisan juga ya Albian. Baik, 100 untuk Albian. Ada yang lain? Saya menunggu pendapat kalian juga sebelum saya tunjuk juga ya. Oke, gak ada ya. Maka saya akan menjelaskan tentang diri saya. Gini, nenek saya Kristen, saya Muslim. Ketika nenek saya ke ibadah, kayak kan ini COVID kan, ibadahnya kan nggak bisa ke gereja kan, maka saya tidak mengganggu waktu nenek saya ibadah. Saya biarkan dia di kamar dan melakukan ibadah secara live streaming seperti itu. Dan ketika saya sholat, kadang saya ketiduran, saya dibangunkan juga. Ketika saya puasa, saya sahur, kadang saya lupa menyalakan alarm di HP saya dibangunkan untuk sahur, dan sama-sama kadang menyiapkan menu berbuka puasa seperti itu kalau saya. Oh baik Angel, bagaimana kamu? Oh ya, kakak saya tahu agama kamu Buddha, nenek kamu Islam, bagaimana toleransinya, tolong jelaskan. Baik. Oh, Angel seperti membantu menyiapkan menu buka puasa, seperti bagi-bagi takjil juga. Itu termasuk hal yang bagus, Angel. Kenapa? Itu mendidik kita untuk saling menghargai juga. Dari kecil itu kita harus dididik untuk saling menghargai, agar nanti dewasanya kita dapat menghargai orang lain juga. Ketika kita mendidik sesuatu itu ya, itu berasal dari rumah loh ya anak-anak. Ketika orang tua kita dapat mendidik dengan baik di rumah, maka kita dapat bergaul dengan orang lain dengan baik. Jika teman kita juga orang baik, kenapa? Jika teman kita membawa pengaruh buruk kepada kita, contoh kita orang yang baik, tetapi kita bergaul dengan orang-orang yang tanda kutip ya agak nakal, maka kita akan terbawa juga ke hal seperti itu, karena teman juga mempengaruhi cara kita bersosialisasi juga dengan orang lain. Baik, bagaimana toleransi kalian juga anak-anak? Ya, saya menunggu. Sekarang saya belajar untuk kalian dapat menyampaikan pendapat kalian. Salah tidak apa-apa. Oh iya, gimana Evelyn? Oh iya, Evelyn seperti membagi-bagi takjil, seperti di jalanan kepada orang-orang tidak mampu, di masjid dekat rumahnya Angel. Tetapi Angel agamanya non-Islam, tidak apa-apa. Itu termasuk gimana ya, menguatkan tali persaudaraan juga sesama tetangga, seperti itu, menjaga keharmonisan sesama tetangga, tidak apa-apa menurut saya, seperti itu. Maaf ya, saya bersin, saya tidak dapat menahannya. Saya akan jelaskan dampaknya. Apa-apa dampak yang tidak dapat toleransi? Adanya ketegangan sosial, adanya persaingan, kurang tentram, kurang nyaman, dan tidak peduli dengan orang lain. Contohnya, ketika teman kita tidak sholat, maka kita tidak peduli dengan mereka. Oh iya, udah, kalau mereka gak sholat ya udah urusan mereka, seperti kita bodo amat dengan mereka. Harusnya kita kan seperti menegur, kenapa kamu tidak sholat? Kalau wanita tidak sholat kan itu tandanya dia masih dalam masa halangan, tandanya dia tidak boleh sholat. Kalau laki-laki tidak sholat itu perlu dipertanyakan, kenapa dia tidak sholat? Satu, pasti mereka males,
Tuhan aja tidak malas mengampuni dosa kita, masa kita males sih ibadah? Seperti itu. Pasti kita kurang tentram ya ketika kita tidak toleransi. Contohnya ketika tetangga kita ada yang meninggal, yang Islam contoh, dan kita umat Kristen, dan kita tidak, dan kalian musuhan gara-gara beda agama, pasti rasanya kurang tentram gitu di lingkungan. Kayak orang ini lagi, aku males ketemu dia, seperti itu. Kayak kurang tentram, kurang nyaman bertemu dia, adanya ketegangan sosial itu pasti ya. Kalau kita tidak toleransi, hidup kita pasti berantakan, karena kita tidak peduli dengan orang lain, pasti orang lain itu tidak peduli dengan kita. Seperti itu, kebanyakan seperti itu ya anak-anak. Kenapa? Kalau kita tidak toleransi dengan agama orang lain, ya pasti kita agak gimana, kurang nyaman dengan mereka, kurang tentram, adanya ketegangan sosial, dan karena kita tidak peduli dengan mereka. Kalau kita peduli, maka orang lain akan peduli. Ketika orang lain peduli, kita harus peduli juga dengan mereka, agar hidup kita tentram, nyaman, adanya tali persaudaraan, adanya keharmonisan, menguatkan iman kita untuk selalu menjalankan ibadah kita, menghargai perbedaan pendapat orang lain, seperti itu. Kenapa? Itu dapat memberikan dampak positif kepada kita. Kalau kita melakukan hal yang baik, pasti akan memberi energi positif untuk diri kita sendiri. Kalau kita melakukan hal yang buruk, akan memberikan energi yang buruk untuk kita, seperti itu. Kita harus toleransi sejak kecil agar dapat menghargai orang lain, menghargai perbedaan orang lain, menghargai ras yang beda dengan kita. Contoh, kita bertemu dengan orang Papua, kita orang Jawa contohnya, kita nggak boleh diskriminasi dengan mereka, rasis, meskipun mereka kelompok minoritas di sini, tapi mereka tetap saudara kita, soalnya kita satu bangsa Indonesia, seperti itu. Kita nggak boleh diskriminasi juga tentang mereka. Kalau mereka kesusahan ya dibantu, jangan diacuhkan, seperti itu. Kalian pasti jangan punya sifat seperti itu ya, karena sifat itu tidak baik untuk diri kita sendiri dan orang lain, karena dampaknya itu tuh untuk diri kita, dan nama kita tuh wajah kita tuh akan diingat orang ini, meskipun mereka tidak tahu dengan nama kita, orang ini pernah melakukan hal ini kepada saya, hal itu buruk untuk saya, maka itu nggak baik juga untuk diri kita sendiri, seperti itu ya. Kenapa saya akan memberikan tugas yang nanti tentang toleransi, tapi saya akan menjelaskan tentang toleransi itu juga sendiri kepada kalian, seperti itu ya. Siapa yang ingin menyampaikan pendapat kalian, saya akan menampungnya, karena waktunya itu masih lama, tapi tidak tahu menurut kalian, apakah kalian masih betah dengan pelajaran saya atau tidak, seperti itu ya. Saya akan menunggu, saya akan menunjuk ya. Kalau saya menunjuk kesannya seperti horor gitu ya. Saya akan menunjuk nama siapa ya? Aurea. Oke, Aurea, bagaimana toleransinya? Silakan tolong dijelaskan. Oh, Aurea pernah mempunyai temannya beragama apa? Oh, Konghucu. Oke. Oh ya, ketika Aurea kesana, orang tuanya tidak masak babi, tapi masak makanan yang halal untuk Aurea. Oke. Ketika mereka merayakan perayaan seperti Konghucu, Aurea datang dan ikut merayakan. Itu masuk hal yang bagus juga. Itu dapat mengenalkan tari persaudaraan kalian, menjaga keharmonisan serta kerukunan, dan menguatkan iman. Seperti itu. Dan Aurea dapat terima orang lain, perbedaan orang lain juga. Itu hal yang bagus juga menurut saya. Menurut saya itu banyak sekali orang yang tidak toleransi, dan itu memberikan dampak yang besar bagi hidupnya. Contohnya adanya persaingan, kurang tentram, kurang nyaman, tidak peduli dengan hidup orang lain. Padahal itu hal yang positif untuk kita, dan kita harus menanamkan hal positif itu untuk diri kita sendiri.
Ya, seperti itu. Apa ada yang ditanyakan lagi? Baik, saya akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya itu cukup simpel sekali dan dikumpulkan minggu depan ya. Tugasnya contoh toleransi di lingkungan rumah kalian atau keluarga kalian itu bentuknya seperti apa, dan contoh dampak tidak toleransi yang kalian rasakan di lingkungan keluarga atau tetangga kalian. Seperti itu dikumpulkan minggu depan waktu pelajaran saya. Kenapa? Pelajaran saya adalah seminggu sekali. Oke, kalian ingat kan tugasnya? Silahkan dikerjakan ya, jangan lupa. Itu tugas yang penting ya, karena itu halnya tugas sepele. Kalian kerjakan di rumah. Kenapa jangan dikerjakan di sekolah? Jangan contekan, oke? Contekan itu hal yang tidak baik. Jangan menanamkan hal yang tidak baik pada diri kita sendiri, maka dampaknya akan memberikan hal yang tidak baik juga untuk diri kita. Kalian bisa bertanya tentang orang tua kalian, tata cara orang tua kalian toleransi itu bagaimana juga, nggak apa-apa ditulis. Nanti di selembar kertas dikumpulkan minggu depan, maka akan saya nilai. Sekian, terima kasih. Oh iya, ini pulang pagi, maka kalian persilakan doa. Nanti pulang dengan selamat ya. Berdoa dipimpin oleh siapa ya? Oh ya, doanya dipimpin oleh kita. Silakan berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya, selamat siang, selamat jumpa minggu depan dengan saya di kelas ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang, hati-hati di jalan ya.